Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febiola. Saya mahasiswi FKM Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 4 materi terkait K3. Yang pertama, tentang K3. Yang kedua, tentang kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga, penyakit akibat kerja. Dan yang keempat, ergonomi dan fal kerja. Mari kita simak materi yang pertama. Yang pertama, pengertian K3. K3 merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia di sebuah tempat kerja, baik di sebuah institusi maupun di sebuah proyek. Tujuan K3 sendiri yaitu memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Sejarah K3 di Indonesia yaitu dengan munculnya mesin uap, di mana mesin tersebut sangat berguna bagi manusia untuk memudahkan pekerjaan yang cukup sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847, di mana Belanda memanfaatkan mesin uap tersebut di berbagai bidang industri, terkhususnya industri gula. Dasar hukum K3 yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, Permenkes Nomor 5 Tahun 1966 tentang manajemen K3. Dan yang terakhir, Permenker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu disingkat dengan P2K3. Ruang lingkup K3 sendiri terdiri dari manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan yang terakhir, usaha yang dikerjakan, apa yang dikerjakan oleh tenaga kerja tersebut. Kecelakaan akibat kerja merupakan kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan, di mana kejadian tersebut dapat menyebabkan cedera atau kesakitan tergantung keparahannya, dapat menyebabkan kematian atau dapat menyebabkan kejadian yang hampir menyebabkan kematian. Klasifikasi kecelakaan akibat kerja sendiri dapat diidentifikasi melalui di mana tempat kecelakaan tersebut terjadi dan apa penyebabnya. Misalnya seorang tenaga kerja yang jatuh dari ketinggian ataupun ada kontak langsung dengan material atau bahan kimia yang berbahaya, bisa berdampak kepada manusia, properti, lingkungan, kualitas, dan lain sebagainya. Dampak terhadap manusia yaitu misalnya cedera, luka-luka, bahkan kematian. Cedera yang dialami oleh manusia biasanya cedera di kepala, alat gerak, mata, telinga, dan lain sebagainya. Sedangkan terhadap properti, proses, kualitas, maupun hasil itu dapat menyebabkan kerugian terhadap perusahaan tersebut. Dari dampak yang sudah kita ketahui, pasti ada penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia atau faktor tenaga kerja. Yang kedua, faktor material. Yang ketiga, faktor sumber bahaya. Faktor manusia disebabkan oleh karena keterampilan atau pengetahuan yang kurang atau perilaku yang kurang baik saat bekerja. Yang kedua, faktor material, misalnya ada bahan-bahan berbahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, faktor sumber bahaya, misalnya metode kerja yang salah ataupun tenaga kerja yang sedang kelelahan sehingga
Dari faktor penyebab dan dampaknya, kita perlu mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Misalnya kita memberikan sosialisasi atau pengetahuan tambahan kepada tenaga kerja agar sebelum mengerjakan tersebut mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan yang kedua, apabila tenaga kerja dalam keadaan tidak sehat, dapat beristirahat. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, bahan, alat kerja, proses, dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia sendiri, dan yang kedua faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan. Faktor internal berupa kelalaian saat bekerja, kondisi fisik yang kurang baik, dan yang ketiga adalah kelelahan. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, misalnya cuaca yang kurang bagus, kondisi lingkungan yang kurang bagus, dan yang ketiga kebisingan. Selain dua faktor yang tadi telah disebutkan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, terdapat juga 5 faktor yang dapat menyebabkan penyakit akibat aktivitas kerja. Yang pertama, faktor fisika berupa radiasi. Yang kedua, faktor kimia berupa gas, zat, dan larutan berbahaya. Yang ketiga, faktor biologi berupa virus, jamur, dan bakteri. Yang keempat, faktor fisiologi berupa beban berat. Dan yang kelima, faktor psikososial berupa stres dan tuntutan pekerjaan. Deteksi penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan yang pertama, monitoring kesehatan tenaga kerja dengan melakukan pemeriksaan tenaga kerja. Itu pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, bisa juga dengan pemantauan lingkungan kerja terhadap faktor apa yang menyebabkan gangguan kesehatan tenaga kerja tersebut. Dari faktor-faktor tersebut dan deteksi yang telah saya jelaskan, pencegahan terhadap penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan yang pertama, perencanaan tempat kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua, pengukuran faktor bahaya. Yang ketiga, pengendalian terhadap faktor bahaya. Yang keempat, perlu adanya penggunaan alat pelindung diri, dan yang terakhir yaitu bisa dilakukan dengan program-program K3 itu sendiri. Materi yang keempat yaitu ergonomi dan fal kerja. Fal kerja yaitu ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia saat bekerja. Sedangkan ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya peraturan atau hukum, sehingga ergonomi yaitu peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ergonomi dan faal kerja. Yang pertama, faktor postur tubuh. Misalnya postur tubuh duduk ketika membungkuk dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Yang kedua, faktor pengorganisasian kerja. Misalnya tidak ada pembagian waktu antara waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu lembur, sehingga pekerja lebih cepat kelelahan. Yang ketiga, faktor lingkungan, misalnya lingkungan yang buruk. Yang keempat, faktor kelelahan, misalnya kelelahan otot dan kelelahan umum lainnya. Yang kelima, faktor pekerjaan yang monoton, misalnya pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, sehingga menyebabkan tremor terhadap tenaga kerja tersebut. Dari faktor-faktor tersebut dan dampak-dampaknya yang tadi disebutkan, perlu adanya upaya ataupun pencegahan yang perlu dilakukan oleh tenaga kerja sendiri. Misalnya memperhatikan postur tubuh, lebih memperhatikan postur tubuh ketika duduk dengan tubuh yang tegap dan benar. Yang kedua, mencari postur tubuh yang nyaman dan tidak menyebabkan pekerja cepat lelah. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan olahraga yang teratur,
Yang keempat, usahakan pekerja dapat mengangkat beban sesuai kemampuannya dan jangan memaksakan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan jika tidak mampu. Gunakanlah mesin atau alat bantuan lain ketika bekerja. Sekian dan terima kasih.